Kisah Nyi Roro Kidul, mitos Ratu Pantai Selatan, dan larangan pakai baju hijau. Pantai Selatan Jawa memiliki cerita atau legenda Nyi Roro Kidul yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Konon, Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tiri. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Kendati demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewa serta lelembut yang menghuni Laut Selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, Pantai Selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Oleh karenanya, hingga sekarang, di zaman modern ini pun masyarakat masih tetap mempertanyakan asal-usul legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Laut Selatan selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau. Di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul memiliki tahta pada kerajaan besar yang terdiri atas para lelembut dan makhluk gaib. Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar pantai selatan sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyi Roro Kidul. Terkait mitos Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun, sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan, Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pergi mencari bantuan ke penguasa Laut Selatan serta penguasa Gunung Merapi ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan Pajang. Bantuan tersebut pun direstui. Gunung api meletus dan mengalirkan lahar hingga menggagalkan rencana pasukan kerajaan Pajang. Panembahan Senopati juga mendapat dukungan dari Nyi Roro Kidul. Berdasarkan babat tanah Jawa, sebelum mendirikan kerajaan, Panembahan Senopati melakukan semedi. Semedi tersebut membuat hawa panas yang menyebabkan gelombang besar. Akhirnya, Nyi Roro Kidul sang penguasa pantai selatan menemui Panembahan Senopati dan memintanya berhenti karena gelombang tersebut mengganggu rakyatnya. Nyi Roro Kidul berjanji ke Panembahan Senopati untuk membantu mendirikan kerajaan Mataram Islam. Menurut peneliti LIPI, Eko Yulianto, gelombang besar itu metafora tsunami raksasa yang pernah terjadi di selatan Jawa.
Selain itu, Eko mengatakan bahwa itu merupakan kecerdasan politik Panembahan Senopati dalam mengemas kejadian alam yang benar-benar terjadi untuk mendapatkan legitimasi politik. Eko menemukan bahwa terjadi gempa bumi pada 5 Januari tahun 1699 di Jawa. Gempa tersebut kemungkinan besar berasal dari jalur subduksi di selatan Jawa. Terdapat waktu-waktu yang sesuai antara semuanya itu dengan kisah percintaan Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati. Gelombang besar dan gunung meletus di Jawa diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Hal tersebut berdasarkan penelitian jejak bencana. Berarti hal ini sesuai dengan peristiwa penyerangan Kerajaan Pajang terhadap Panembahan Senopati pada tahun 1580